Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Ini merupakan bagian dari mata kuliah kimia atau kimia terapan. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa kelarutan dan hasil kali kelarutan ini merupakan bagian dari kesetimbangan kimia dan juga ada bagian dari kelarutan itu sendiri, larutan itu sendiri. Saya akan share screen terkait materi dari kelarutan dan hasil kali kelarutan. Oke, kelarutan dan hasil kali kelarutan. Kelarutan adalah jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut dalam suatu pelarut. Satuan kelarutan umumnya dinyatakan dalam gram per liter atau mol per liter, di mana kelarutan itu sendiri kita biasa sebut sebagai solubility, di mana nanti kita simbolkan dengan S kecil. Nah, rumusnya S itu akan sama dengan rumusnya molaritas, di mana dia mol dibagi dengan volume liter. Atau kalau kita uraikan rumusnya dari solubility atau S atau molaritas, yaitu massa zat terlarut dibagi dengan berat molekulnya zat terlarut dikali 1000 per volume per mililiter ya. Jadi satuannya yang di bawah adalah volume mililiter. Contoh, misalkan ada perak klorida atau AgCl di dalam air, yaitu sebesar 1,3 kali 10 pangkat min 2 molaritas. Atau kelarutan AgCl di dalam larutan NaCl 0,1 molar sebesar 1,7 kali 10 pangkat min 10. Di antara kedua pernyataan ini Anda bisa lihat sama-sama menggunakan senyawa perak klorida, tapi pelarutnya berbeda. Yang satunya pelarutnya air, yang satunya dilarutkan di dalam larutan NaCl. Nah, kalau kita lihat kelarutannya ketika dimasukkan ke larutan NaCl, dia akan jauh lebih kecil daripada kelarutan di dalam air. Hal tersebut disebabkan karena adanya ion sejenis, sama-sama ada Cl-nya. Gitu ya. Nah, kita sepakati bahwa kelarutan S jika dia semakin besar, artinya dia mudah larut dalam air. Kalau S-nya semakin kecil, ya nilai kelarutannya semakin kecil, berarti dia sukar larut alias dia mudah mengendap. Jadi dia mudah mengendap, gitu ya. Oke. Nah, kelarutan sendiri nanti kita akan punya tiga istilah sudah kita bahas sebelumnya, yaitu larutan tidak jenuh, larutan jenuh, sama larutan super jenuh. Di mana larutan tidak jenuh itu adalah zat terlarut di bawah konsentrasi jenuh. Kalau larutan jenuh adalah konsentrasi zat terlarut sudah mencapai konsentrasi kesetimbangan antara kondisi terlarut dan mengendap. Penambahan zat terlarut berikutnya akan menyebabkan pengendapan. Kalau larutan super jenuh, bila tambahan zat terlarut sedikit di atas kondisi jenuh belum mengendapkan zat terlarut. Oke, kelarutan itu biasanya dinyatakan sebagai banyak gram zat terlarut pada kondisi jenuh dalam 100 gram pelarut pada temperatur tertentu. Artinya bahwa kalau suhunya berbeda, otomatis kelarutannya yang larut di dalam air itu tentunya berbeda. Oke, kita sekarang masuk ke bagian yang pertama terkait tentang kelarutan. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kelarutan solubility adalah konsentrasi maksimum zat terlarut dalam suatu larutan. Larutan yang mengandung zat terlarut dengan konsentrasi maksimum disebut larutan jenuh
Pada suatu larutan, zat terlarut berada dalam keseimbangan antara fase padat dan ionnya. Jadi kalau dia ada senyawa padatan, dia terurai menjadi kation dan anion, di mana sama-sama nanti akan mengalami wujud aqueous atau larutan. Karena reaksi merupakan kesetimbangan, maka dalam suatu larutan jenuh terdapat suatu tetapan kesetimbangan, yaitu yang kita sebut sebagai tetapan hasil kali kelarutan atau KSP. Nah, kalau kita ingat-ingat bahwa konsep tetapan kesetimbangan yang dilihat hanya gas dan larutan. Berarti kalau kita punya case yang di atas ada solid sama larutan, maka yang diperhatikan itu adalah hanya larutannya saja. Gitu ya. Oke. Contoh yang pertama yaitu kita jumlah ionnya adalah sama dengan 2. Katakanlah kalau di situ ada MX ya, artinya MX dalam wujud solid akan mengalami uraian yaitu M plus aqueous ditambah X min aqueous. Sehingga kalau dia senyawanya S, maka M plusnya S, X-nya juga S. Sehingga keseimbangan itu kan hanya melihat yang aqueousnya saja. Maka konsentrasi M dikalikan konsentrasi X itu nilainya akan sama dengan S dikalikan dengan S. Otomatis KSP itu adalah S kuadrat. Sehingga nilai KSP untuk jumlah ionnya 2 adalah S kuadrat. Kalau ditanyakah bagaimana untuk mencari nilai kelarutan, maka kelarutan itu akan sama dengan akar dari KSP. Contoh yang jumlah ion yang ketiga, ada MX 2 solid menjadi M12 ditambah 2 X min. Di situ ada S menjadi S dan S2S ya. Karena X min-nya di sini ada 2, maka sini harus 2S. Sehingga nilai KSP-nya otomatis kan M2 plus dikalikan dengan X min pangkat 2. Karena jumlah ionnya, sorry, karena koefisiennya 2. Maka S dikalikan dengan 2S kuadrat, maka KSP-nya adalah 4S pangkat 3. Sehingga untuk mencari nilai solubility-nya adalah akar KSP per 4 di akar pangkat 3. KSP-nya 4S pangkat 3. Contohnya apa? Misalkan MgCl2. MgCl2 itu kalau solid maka diuraikan jadi Mg2 plus ditambah 2Cl nih ya. Jumlah ionnya 3. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Oke, berikutnya jumlah ion yang 4. Jadi jumlah ion itu bisa 5, bisa 6, tergantung nanti rumus dari senyawanya seperti apa. Misalkan jumlah ion 4 itu kayak AlOH3, misalkan AlOH3. Maka kalau wujudnya solid diuraikan jadinya Al3 plus ditambah 3OH min. Kalau saya punya nilai S di sini, maka sininya S, ininya adalah 3S. Maka untuk mencari nilai ke KSP, Al3 plus dikalikan dengan OH min pangkat 3 sama dengan S kali 3S pangkat 3. 27S pangkat 4 nilai KSP-nya. Sehingga di sini sama ya, KSP-nya untuk jumlah ionnya 4, nilai KSP-nya akan menjadi 27S pangkat 4. Sehingga nanti kalau mencari nilai S-nya, tinggal akar KSP per 27 nanti di akar pangkat 4. Gitu. Jadi semua yang jumlah ionnya 4, rumusnya akan sama, yaitu 27S pangkat 4. Oke. Kita punya ini punya tabel, jadi beberapa data tentang solubilitas dan nilai KSP pada suhu tertentu, 25 derajat Celcius. Jadi kalau bukan 25 derajat Celcius, nilainya ya tidak ini, gitu ya.
Dan setiap senyawa akan memiliki perbedaan nilai KSP-nya. Oke, kita punya contoh soal, tuliskan persamaan tetapan hasil kali kelarutan untuk senyawa berikut. AlO3 kita sudah bahas, sekarang kita ambil Ca3PO4 dua kali. Berarti nanti Ca3PO4 dua kali dalam solid diuraikan jadi 3Ca2 plus ditambah 2PO4 3 min. Berarti kalau sininya S, sininya adalah 3S, sininya adalah 2S. Sehingga nilai KSP-nya adalah Ca2 plus pangkat 3 dikali PO4 3 min pangkat 2. Sehingga nanti di sini adalah 3S pangkat 3 dikali 2S pangkat 2. Sehingga ketemu berapa tuh? 27S pangkat 3 ditambah dikali 4S pangkat 2 sekitar 108S pangkat 5 gitu ya. Itu adalah persamaan tetapan hasil kali kelarutan untuk Ca3PO4 dua kali. Oke. Berikutnya di sini ada kelarutan AgCl dalam air. S-nya adalah sebesar 2 kali 10 pangkat min 8. Berapakah kelarutan AgCl? Oke, berarti nanti AgCl solid diuraikan jadi Ag plus aquos ditambah Cl min aquos. Berarti kalau sini S, sininya S, maka sininya S. Berarti nanti nilai KSP-nya adalah konsentrasi Ag plus dikali dengan konsentrasi Cl min adalah S kalikan S sama dengan S kuadrat. Sehingga nilai KSP-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 8 dikuadratkan berarti 4 kali 10 pangkat min 16. Gitu ya nilai KSP-nya. Oke, berikutnya adalah kelarutan Ag2CrO4 di dalam air. Adalah 8,4 kali 10 pangkat min 5. Hitunglah hasil kali kelarutan Ag2CrO4. Kita uraikan saja langsung jadi 2Ag plus aquos ditambah CrO4 2 min aquos. Sehingga kalau dia punya S, sini 2S, sini S. Maka nilai KSP-nya adalah Ag plus pangkat 2 dikali CrO4 2 min pangkat 1. Maka 2S kuadrat kali S sama dengan 4S pangkat 3. Sehingga 4 dikalikan 8,4 kali 10 pangkat 5 dipangkatkan 3. Jadi harus dipangkatkan dulu, baru dikalikan 4. 8,4 pangkatkan 3. Kemudian dikalikan dengan 4. Sehingga ketemunya 2370,816 kali 10 pangkat min 15. Atau sekitar, kalau ini maju ke depan ya, berarti 2,371 kali 10 pangkat min 18. Ya, oke. Nilai KSP-nya. Nomor 3 sekarang. Diketahui KSP-nya PbOH2 adalah sekian. 4 kali 10 pangkat min 15. Tentukan kelarutan senyawa tersebut. Oke, kita uraikan terlebih dahulu PbOH2. PbOH2 solid menjadi Pb2 plus ditambah 2OH min. Ini sama-sama aquos, ini sama-sama aquos. Sehingga kalau ininya S, ininya adalah 2S, maka nilai KSP-nya adalah Pb2 plus dikalikan OH min pangkat 2. Berarti S kalikan 2S pangkat
2. KSP-nya di sini nilainya adalah 4S pangkat 3. Sehingga kalau 4 kali 10 pangkat 15 sama dengan 4S pangkat 3. 4-nya kita coret, maka S-nya adalah 10 pangkat min 5. Gitu ya. Oke. Berikutnya, di sini kita lihat yang B, diketahui KSP dari Ag3PO4 adalah 1 kali 10 pangkat min 17. Tentukan kelarutan senyawa tersebut. Oke, berarti kita Ag3PO4-nya diuraikan dulu. Ag3PO4 menjadi 3 Ag plus ditambah PO4 3 min, maka sini S, sini 3S, sini S. Maka nilai KSP-nya adalah AG plus pangkat 3 dikali PO4 3 min pangkat 1. Maka AG plusnya di sini adalah 3S pangkat 3. Sini ya S, maka di sini adalah 27 S pangkat 4. Berarti 10 pangkat min 17 sama dengan 27 S pangkat 4. Maka kita bagi dulu ya. S pangkat 4 sama dengan 10 pangkat min 17 dibagi 27. Ketemu 3,704 kali 10 pangkat min 19. Sehingga nanti S-nya adalah ketemu 2,467 kali 10 pangkat min. Gitu ya caranya. Jadi Anda harus terbiasa untuk menguraikan senyawanya terlebih dahulu. Kemudian Anda bisa telisik dia rumus KSP-nya seperti apa. Nah, ditanya apa? Apakah yang ditanya adalah tetapan hasil kali kelarutannya atau solubility-nya atau kelarutan? Ya, ingat kalau solubility-nya dia semakin besar, otomatis dia semakin mudah larut di dalam air. Kalau dia solubility-nya kecil, artinya dia sukar larut atau dia mudah mengendap. Dia ada contoh soal, ada soal latihan satu, nomor 1 sampai 10, silakan untuk dikerjakan. Kemudian kita masuk ke konsep kelarutan, di mana konsep kelarutan ini kita sudah pernah bahas. Jadi dipengaruhi oleh dua hal, yaitu jenis pelarut sama suhu. Ya, jenis pelarut senyawa polar akan mudah larut dalam senyawa polar, misalkan gula, NaCl, alkohol, dan semua asam. Sedangkan non-polar akan mudah larut dalam senyawa non-polar, misalkan lemak di dalam minyak. Suhu sebagian besar kelarutan akan semakin besar bila suhunya naik. Nah, ini berhubungan dengan kita bisa memperkirakan pengendapan. Bagaimana cara kita bisa memprediksi apakah dia mengendap atau dia masih tepat jenuh atau belum mengendap atau dia masih larut di dalam air. Maka kita bisa menggunakan harga hasil kali konsentrasi ion yang terdapat dalam larutan dengan harga KSP-nya. Dapat diperkirakan apakah suatu elektrolit masih larut atau sudah mengendap dalam suatu larutan. Nah, nilai Q ini kita harus bandingkan dengan nilai KSP. Kalau nilai Q-nya kurang daripada KSP, maka elektrolit itu masih larut di dalam air atau masih larut atau dia masih belum mengendap. Kalau nilai Q-nya sama dengan KSP, berarti dia tepat jenuh. Kalau nilai Q-nya lebih besar daripada KSP, maka elektrolit itu sudah mengendap. Kita punya contoh soal, sebanyak 10 ml larutan CaCl2 0,2 molar dicampur dengan 10 ml larutan NaOH 0,02 molar. Jika
KSP CaOH2 adalah 8 kali 10 pangkat min 6, apakah CaOH2 yang terbentuk akan mengendap? Berarti kan Anda punya CaCl2 direaksikan dengan NaOH, maka kita akan menjadi NaCl ditambah dengan CaOH2. Oke, nah kita harus bisa menghitung CaOH2-nya. Kita fokus pada CaOH2. Nah, CaOH2 itu kan berarti dia ada Ca2 plus dengan OH min, gitu ya. Ca-nya berarti ini kita ambil pada senyawa Ca sini, sedangkan OH-nya kita ambil dari NaOH-nya. Berarti kita uraikan terlebih dahulu pada CaCl2 solid. Maka ada Ca2 plus ditambah 2Cl min. Kalau CaCl2 di situ ada 10 mili dan 0,2 molar, maka sama dengan 2 milimol. Maka Ca2 plusnya juga 2 milimol. Kemudian di NaOH ada Na plus ditambah OH min. Di sini ada 10 mili dan 0,02 molar. Maka di sini ada 0,2 milimol. Gitu ya. Maka yang di sini OH minnya ada 0,2 milimol. Nah, CaOH2, mari kita uraikan. Mari kita uraikan CaOH2-nya. Ca2 plus ditambah 2OH min. Berarti kalau begitu nilai Q-nya adalah konsentrasi Ca2 plus dikali dengan OH min pangkat 2. Ini aqueous ya, ini solid. Sehingga Ca2 plusnya diambil dari sini, maka 2 milimol dibagi dengan total 10 mili tambah 10 mili berarti 20 mili. Yang di sini OH min berarti ada 0,2 milimol dibagi dengan volume totalnya 20 mili pangkat 2. Berarti di sini ada 0,1, di sini ada 0,01 pangkatkan 2. Berarti ini kan 10 pangkat min 1, ini 10 pangkat min 2 pangkat 4. Berarti Q di sini adalah 10 pangkat min 5. Bandingkan dengan nilai KSP-nya. Nilai KSP-nya di sini adalah 8 kali 10 pangkat min 6. Kalau di sini 10 pangkat min 5, di sini 8 kali 10 pangkat min 6, maka nilai Q-nya masih jauh lebih besar. Nah, kalau nilai Q lebih besar daripada nilai KSP, apa tadi ketentuannya? Q lebih besar daripada KSP, berarti dia masih sudah mengendap, gitu ya. Jadi ini adalah kesimpulannya, sudah mengendap. Oke, kita coba lihat lagi. Ada PbNO3, kemudian direaksikan dengan Ki, maka dia akan menjadi PbI2 ditambah KNO3. Gitu ya. Nah, yang ditanya adalah PbI2-nya. Pb itu dari Pb2 plus sama Imin. Pb2 plusnya diambil dari sini, sedangkan Iminnya diambil dari sini. Oke, kita uraikan. PbNO3 dua kali itu solid, jadinya Pb2 plus ditambah 2 NO3 min. Fokus pada Pb saja. Maka di sini ada 200 mili
0,1 molar, maka ada 20 milimol, ya dikalikan saja. Maka di sini akan menjadi 20 milimol. Kemudian KI-nya, sini K plus tambah I min, sini ada 300 mili, 0,1 molar. Berarti ada 30 milimol. Yang dicari adalah I min-nya. Jadi sini 30 milimol. Ya, ini adalah dikalikan. Oke, sehingga kalau kita punya PbI2, berarti Pb2 plus ditambah 2 imin, maka nilai Q-nya adalah Pb2 plus dikalikan imin pangkat 2. Pb2 plusnya kita ambil 20 milimol dibagi dengan total volumenya. 200 mili tambah 300 mili berarti 500 mililiter dikali dengan iminnya 30 milimol dibagi dengan 500 mili dibagi dipangkatkan 2. Oke, sehingga sehingga nilai Q-nya di sini akan sama dengan 1/25 dikali 3/50 kali 3/50. Nilai Q-nya ketemu berapa? Mari kita hitung. Di sini ketemu 1,44 kali 10 pangkat min 4. Nilai KSP-nya di sini ada 7,9 kali 10 pangkat min 9. Artinya lebih besar nilai Q-nya. Sehingga nilai Q-nya kalau lebih besar daripada KSP, berarti sudah melengkap. Itu ya caranya untuk kita bisa memprediksi apakah PBI2 itu sudah terbentuk atau belum. Begitu. Oke, mari kita lanjutkan. Pengaruh ion sejenis. Perhatikan kesetimbangan kelarutan berikut. Jadi kalau kita punya AgCl solid, kalau diuraikan jadinya Ag plus ditambah dengan Cl min, tapi wujudnya dia aquos, ini solid. Bila ke dalam larutan tersebut ditambahkan ion Ag plus atau ion Cl min yang artinya ion sejenis pada senyawa AgCl, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri sesuai dengan hukum kesetimbangan. Ingat azas Lekatanier. Hal ini berarti AgCl akan banyak mengendap. Dengan demikian, adanya ion sejenis akan memperkecil kelarutan elektrolit. Makin besar konsentrasi ion sejenis, makin kecil kelarutan elektrolitnya. Ya, jadi kalau ditambahin dengan ion Cl min, maka kesetimbangan akan bergeser ke lawannya. Berarti solidnya akan semakin banyak. Gitu ya. Itu alasannya mengapa pengaruh ion sejenis itu membuat dia akan semakin kecil kelarutan. Kita coba kerjakan contoh soalnya. Hitunglah kelarutan Ag2CR4 dengan KSP 4 kali 10 pangkat min 12 di dalam air murni. Oke. Maka kalau Ag2CRO4 kita uraikan 2 Ag plus ditambah CRO4 2 min, maka di sini ada solid, di sini solubility ini sebesar S. Gini ya, kalau 2 Ag plus berarti 2 S. Maka nanti nilai A, KSP-nya adalah Ag plus pangkat 2 dikali dengan CRO4 2 min, maka 2S kuadrat dipangkatkan 2 dibalikan dengan S. Maka nilai KSP-nya di sini adalah 4S pangkat
3 atau 4 dikalikan 10 pangkat min 12. Maka 4-nya bisa kita coret, S-nya adalah 10 pangkat min, gitu ya. Jadi kelarutan Ag2CrO4 di dalam air, larutannya sebesar 10 pangkat min 4. Nah, sekarang kalau kita lihat di dalam K2CrO4 0,01 molar, yang B. K2CrO4 0,01 molar. Berarti K2CrO4 ini kita uraikan terlebih dahulu. Di sini ada 2K plus ditambah CrO4 2-. Kalau di sini ada 0,01 molar, yang sama itu kan CrO4 2-nya ya. Berarti di sini akan menjadi 0,01 molar. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam nilai KSP-nya, KSP-nya Ag2CrO4, ya, KSP-nya Ag2CrO4, maka kan eh, Ag plus pangkat 2 dikalikan dengan CrO4 2 minnya. Ini sebesar 4 kali 10 pangkat min 12. Ag plusnya kita nggak ada informasi, maka kita simbolkan dengan S saja, ya kan? Disimbolkan dengan 2S pangkat 2, CrO4-nya pakai 10 pangkat min 2, sama dengan ini. Ya, sehingga kalau 10 pangkat min 2-nya pindah ke arah kiri, berarti kan jadinya ini habis tinggal 4 kali 10 pangkat min 10, 4 dikalikan S kuadrat. 4-nya kita coret, berarti nanti S-nya akan menjadi 10 pangkat min 5. Oke, berarti kita bisa lihat efek dari penambahan K2CrO4 0,01 molar. Dengan adanya penambahan K2CrO4 0,01 molar, solubility-nya atau kelarutannya semakin kecil. Yang semula 10 pangkat min 4, sekarang menjadi 10 pangkat min 5. Kita coba sekarang yang C. Yang C di situ ada AgNO2. Kalau kita uraikan kan Ag plus tambah NO2 min. Sehingga kalau di sini punya 0,2 molar, maka di sini 0,2 molar. Yang sejenis Ag-nya. Sehingga kalau nilai KSP Ag2CrO4 itu adalah perkalian dari Ag plus pangkat 2 dikali CrO4 2 min, yang besarnya 4 kali 10 pangkat min 12. Ag plusnya kita pakai 0,2 pangkat 2. CrO4 2 minnya adalah S. Sehingga 4 kali 10 pangkat min 12 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2. Kalikan S. 4-nya kita coret, maka S di sini adalah 10 pangkat min 10. Jadi kamu lihat, jadi kalau di air murni itu adalah 10 pangkat min 4, di dalam K2CrO4 10 pangkat min 2 molar, jadinya 10 pangkat min 5, di dalam AgNO2 2 kali 10 pangkat min 1 molar itu adalah 10 pangkat min 10. Jadi betul nyatanya dengan adanya penambahan ion sejenis itu membuat kelarutan semakin kecil. Jadi ya, jadi ini adalah bukti nyata secara perhitungan bahwa dengan adanya penambahan ion sejenis akan menghasilkan kelarutan yang semakin kecil. Baik, berikutnya di sini ada soal latihan yang kedua. Anda bisa mengerjakan nomor 1 hingga nomor 10.
Itu saja materi terkait tentang eh, kelarutan dan hasil kali kelarutan. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk mengerjakan soal latihan yang ada di dalam PowerPoint. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.